Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Andri Channel dalam berbagi tutorial teman-teman. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengatur VHD untuk kegiatan ANBK. Teman-teman, sebelum kita mengatur VHD-nya dalam VirtualBox, terlebih dahulu kita kopikan dulu, kita gandakan VHD yang nanti kita gunakan dari VHD fresh, teman-teman. VHD yang belum apa-apakan, belum pernah digunakan, teman-teman. Jadi ini saya sudah pisahkan VHD-nya, saya sementara simpan di data D rekaman ANBK. Teman-teman, ini VHD yang masih fresh, teman-teman, belum pernah digunakan. Itu yang saya sudah kopikan, yang awalnya ada di sini, teman-teman, untuk VHD-nya, VHD flash-nya tersimpan di sini, teman-teman. Ini VHD flash-nya. Dan saya sudah kopikan, teman-teman. Kalau kita mau gunakan, kita kopikan, kasih pindah di satu folder khusus yang sebentar nanti digunakan, teman-teman. Karena kalau misalnya saat kita gunakan yang asli dan tidak ada backupan, teman-teman, maka kalau kita mengatur dan terjadi kesalahan, teman-teman, maka kita hapus mesinnya lewat VirtualBox. Secara otomatis, teman-teman, VHD-nya terhapus, teman-teman. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi mengatur ulang. Kita harus minta lagi dari teman atau uh, dari siapa saja yang punya VHD-nya masih fresh untuk dikopikan. Itu membuang waktu, teman-teman. Jadi sebelumnya kita harus backup dulu. Kita harus kopikan double, simpan di satu tempat yang khusus untuk kegiatan itu, teman-teman. Ini kalau misalnya untuk kegiatan simulasi, teman-teman, buat foldernya simulasi. Kalau untuk kegiatan gladi, teman-teman, buat folder gladi. Biar dia terpisah, teman-teman, dan di situ masukkan VHD masing-masing. Kalau untuk pelaksanaan asesmennya, teman-teman bisa buat lagi satu folder sendiri lagi, teman-teman, tentang asesmen. Misalnya asesmen 2023, begitu, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ya, ini ya saya sudah simpan di foldernya NBK. Kemudian, teman-teman, kita buka VirtualBox. Oke, ya di sini, teman-teman, ini ada satu mesin, teman-teman. Maaf, ini mesin IOCBT yang kemarin saya gunakan untuk sekolah saya dalam proses pembelajaran dan juga tes. Eh, Sebelumnya saya hapus dulu ya, teman-teman. Ya, ini cara hapusnya. Mesin masuk ke remove dan delete all, teman-teman. Oke, selesai. Kemudian teman-teman kita buat yang baru. Ini contoh untuk kegiatan gladi, teman-teman. Ya, ini gladi. Isi saja namanya gladi. Kemudian tipenya tetap Microsoft Windows. Versinya yang diganti, teman-teman, ganti dengan Windows 2012 64 bit. Ya, setelah itu, teman-teman, kita klik next. Dan di sini base memorinya, teman-teman, di sini kita tarik saja ke kanan. Intinya, teman-teman, jangan sampai ke batas orange ini, teman-teman. Ya, ada di batas hijau dan mendekati orange. Seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian prosesornya, teman-teman, di sini saya punya prosesornya bisa sampai 10 ya, teman-teman. Tapi kalau untuk server ANBK itu, teman-teman bisa eh, kasih, karena prosesornya itu 8. Eh, itu teman-teman bisa kasih prosesornya 3. Jangan sampai 4, teman-teman, karena 4 itu pas batas orange, teman-teman. Jadi hanya ke 3, teman-teman. Ya, saya punya di sini karena sampai 10, teman-teman. Di sini saya kasih 4, teman-teman. Ya, kalau teman-teman kasih 3, begitu, teman-teman. Untuk kebanyakan server 8, prosesornya 8, dibagi 2, 4, 4, dan bisa hanya pasang sampai ke 3. Kalau tidak, bisa 2 juga boleh, teman-teman. Oke.
Setelah itu kita next. Ya, seperti ini kita pilih use and exciting virtual hard disk. Oke, kemudian klik folder ini, kemudian pilih add, kemudian kita cari folder yang tadi kita buat. Teman-teman, saya punya foldernya ada di rekaman dan di dalamnya ada AMPK. Kalau teman-teman punya dibuat untuk dengan nama Gladi, teman-teman cari Gladi. Kalau dibuat dengan nama simulasi, teman-teman cari yang namanya simulasi. Kemudian klik mesin virtualnya VHD yang tersimpan. Ini VHD yang masih fresh. Kemudian klik open. Selanjutnya teman-teman tinggal klik choose. Oke, kita klik next dan finish teman-teman. Oke, selesai seperti ini teman-teman. Sebelum lanjut ke pengaturan, ke setting teman-teman, kita terlebih dahulu kita lihat di koneksi jaringan teman-teman. Ya, teman-teman, ini kalau kita semi online itu teman-teman kita menggunakan dua koneksi jaringan, NIC-nya, network interface-nya teman-teman. Jadi ada dua NIC yang harus tersambung, satunya terkoneksi internet dan satunya harus terkoneksi dengan hub atau switch teman-teman. Jadi ini saya punya yang terkoneksi dengan internet itu saya gunakan WiFi dan yang terkoneksi ke hub atau switch itu saya gunakan eh, kabel teman-teman, kabel ke switch atau hub. Teman kita coba cek dulu nama dari NIC yang tersambung teman-teman ya. Klik kanan di jaringan koneksi networknya, kemudian klik pilih network and sharing, kemudian sharing setting, kemudian teman-teman perhatikan di situ kalau saya punya tampilannya ini Windows 11 teman-teman ya. Itu ada dua nama di situ yang terhubung. Satu menggunakan WiFi dan satu menggunakan internet teman-teman. Ya. Teman-teman kita langsung ke untuk mengecek teman-teman kita langsung ke Advanced Network Setting teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung pilih di More Network Adapter dan More Network Adapter teman-teman. Ini tujuannya untuk kita bisa mengetahui nama network yang terhubung teman-teman karena itu sangat penting dalam proses setting atau pengaturan di VirtualBox. Oke, kita masuk di More Network Adapter Setting, Adapter Option ya. Di sini teman-teman kita bisa lihat yang terhubung sebenarnya itu namanya apa saja teman-teman. Ini yang pertama itu WiFi ini teman-teman, ini terkoneksinya dengan internet teman-teman. Nah, kemudian karena yang saya gunakan sementara ini itu ada saya gunakan TP-Link, saya gunakan router untuk terhubung ke yang nanti ke hub teman-teman. Ini saya gunakan untuk sebagai tutorial saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya itu nanti untuk Ethernet yang TP-Link ini tidak ada teman-teman. Ya, tidak ada. Nama TP-Linknya tidak ada maksudnya teman-teman. Tapi Ethernetnya ada, tapi nama TP-Linknya tidak. Di sini teman-teman kita bisa cek nama koneksinya. Kalau sebelah ini Ethernet 2 ini teman-teman ini virtual network untuk virtualnya teman-teman. Jadi kita mengecek nama dari Ethernet yang nanti ini kayak karena saya gunakan router, nama routernya muncul teman-teman. Kalau langsung ke hub, nama routernya tidak muncul. Nah, jadi ini karena saya gunakan router saja teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui itu nama dari kondisi NIC-nya ini teman-teman. Ini NIC-nya, network interface-nya, namanya itu teman-teman bisa lihat. Taruh kursor saja, nanti muncul namanya seperti itu teman-teman. Realtek PCI GBE Family Controller. Ini adalah nama LAN, NIC-nya, NIC LAN-nya teman-teman. Ini yang nanti kita masukkan dalam pengaturan karena ini yang nanti mengeluarkan jaringan ke klien untuk proses
ujian itu teman-teman. Oke, kita tahu namanya relative PCI, kemudian kita minimize ini teman-teman, minimize lagi, kita masuk ke settings. Oke, kita pilih settings, kemudian kita lihat sistemnya, kita cek ulang lagi di motherboardnya seperti yang tadi sudah kita atur, prosesornya tetap seperti yang tadi, kemudian kita langsung pindah ke networknya. Di sini teman-teman untuk network adapter 1 ini kita ganti attack-nya itu kita pilih enable dulu teman-teman, kemudian attack-nya itu kita ganti dengan bridge adapter teman-teman. Kemudian nah di sini yang harus kita ganti ini teman-teman, namanya bukan MediaTek tapi namanya Realtek PCI yang tadi itu teman-teman. Ya, ini. Kemudian di advance-nya kita ganti di Prometheus mode ini kita ganti dengan allow all. Ya, setelah itu teman-teman kita pilih lagi ke adapter 2. Di bagian adapter 2 ini teman-teman kita enable, kemudian di attack itu ini kita pilih NAT saja teman-teman. Oke, setelah kita atur adapter 1 dan 2 kita pilih oke. Oke, selesai untuk pengaturannya teman-teman. Setelah ini langsung kita tutup saja dan selanjutnya kita bisa buka exam. Oke, sekian tutorial dari saya. Nanti saya akan lanjut di part-part berikutnya teman-teman. Oke. Oke, jangan lupa kalau teman-teman ada yang senior dari saya atau juga ada yang sudah tahu teman-teman bisa abaikan saja. Tapi bagi pemula eh, mungkin bisa jadi bahan dan bisa membantu saya untuk subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.